Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Hadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sumedang. Di video ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang penerapan budaya positif. Oleh karena itu, tujuan dari aksi nyata ini, melalui aksi nyata ini seluruh warga sekolah memahami dan bersama-sama menjalankan inti-inti dari konsep budaya positif. Mohon masukan dari Bapak Ibu jika ada konsep-konsep yang memang kurang tepat untuk dilaksanakan di pondok ini, misalnya ya jangan sukan-sukan untuk yuk kita sama-sama berdiskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, membangun budaya positif. Nah, di sini kita ada istilah budaya positif. Tentu Bapak Ibu sekalian membayangkan sesuatu hal yang baik tentunya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang baik, potensi-potensi baik, baik itu dalam diri kita, dalam diri anak, dalam diri komunitas kita, bahkan dalam sarana dan prasarana atau kekuatan yang ada di pondok kita tercinta tentunya. Maka disitulah kita berawal. Jadi sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita, sesuatu yang baik yang ada dalam diri komunitas kita, rekan-rekan kita, semua pemangku kepentingan di kita, di pondok kita, dilihat apa sisi baiknya. Sehingga kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh Pondok Modern Al-Aqsa di kita ini. Nah, maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan anak, ada kita mengenal istilah kontrol. Biasanya kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai pembimbing kamar, sebagai pengasuhan, biasanya kita mengontrol anak, sehingga dikenal dengan istilah teori kontrol. Nah, di sini saya akan mencoba dari sisi psikologis, dari ahli psikologis yang bernama William Glasser. Nah, William Glasser ini mengatakan bahwa ada beberapa miskonsepsi mengenai makna kontrol di sini. Apa sih miskonsepsinya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ada mungkin yang berpendapat Bapak Ibu dari ilusi guru mengontrol murid ini? Atau dilanjut saja? Dilanjut saja. Belum connect. Nah, menurut Dr. William, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Nah, kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid itu mungkin bisa benar, sebab anak itu ketika datang dari rumah, pamit ke orang tua, datang ke pondok, dia ingin dikontrol oleh gurunya, dia ingin dikontrol oleh pembimbingnya, dia ingin dikontrol oleh pemangku-pemangku yang ada di sekitaran pondok. Untuk apa? Tentunya dia memiliki tujuan supaya dia lebih baik. Jadi pada dasarnya muridlah yang membuka diri untuk diminta dikontrol oleh guru, bukan guru yang memiliki hak mengontrol murid. Sehingga ada teori ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu ilusi Bu ya? Ilusi itu kan permainan. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid, kebebasan, sehingga anak gak canggung. Bu, minjem HP, mau chat ke mama, minta surat. Nah, itu sebagai teman. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, negatifnya, mana negatifnya Bapak Ibu? Nah ini, murid ketika kebutuhannya tidak dipenuhi oleh kita, murid akan kecewa. Si ibu mah tega,
Abi gak dikasih pinjam HP. Kenapa? Karena ngerasa sudah akrab teh Bapak Ibu sekalian. Maka hal lain yang mungkin timbul adalah dalam posisi teman ini adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu efeknya Bapak Ibu. Dia nggak percaya dengan guru yang lain. Sehingga lebih fokus misalkan ke Peli, Peli mau bager, musuhnya ada akrab dengan Abin, musuhnya fokus ke Peli. Ketika datang pada Adang, cuek, tak gitu. Efek negatifnya dari posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kemudian Bapak Ibu, biasanya guru akan bersuara lebih lembut emang. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah melakukan ini. Sehingga anak menyadari, oh ya saya merasa bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya bahwa kamu itu tidak boleh begini. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata yang menjurus kepada merasa bersalah kepada anak. Nah, di posisi ini Bapak Ibu sekalian, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau mereka sudah jatuh, sudah masuk dalam rasa bersalah, mungkin bagi anak yang kuat, dia akan menyadari, oh itu salah, saya tidak boleh melakukan seperti itu. Bisa bangkit. Bagaimana dengan anak yang memang sudah down? Maka murid merasa tidak berharga. Kalau sudah percaya kepada tidak berharga seperti ini, apa yang terjadi? Sulit untuk diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Dan telah mengecewakan orang tua yang disayanginya. Efektif betul ketika dia menyadari kesalahan, tetapi untuk membangkitkan motivasi dia, kadang-kadang kalau murid yang tidak kuat akan berpotensi seperti ini. Dia sudah tidak merasa berharga lagi, mengecewakan orang tuanya, sehingga apa yang terjadi? Putus asa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi jangka panjang, pembuat merasa bersalah tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian biasanya guru akan bersuara lebih lembut emang. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sudah melakukan ini. Sehingga anak menyadari, oh ya saya merasa bersalah. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya bahwa kamu itu tidak boleh begini. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah kata-kata yang menjurus kepada merasa bersalah kepada anak. Nah, di posisi ini Bapak Ibu sekalian, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau mereka sudah jatuh, sudah masuk dalam rasa bersalah, mungkin bagi anak yang kuat, dia akan menyadari, oh itu salah, saya tidak boleh melakukan seperti itu. Bisa bangkit. Bagaimana dengan anak yang memang sudah down? Maka murid merasa tidak berharga. Kalau sudah percaya kepada tidak berharga seperti ini, apa yang terjadi? Sulit untuk diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Dan telah mengecewakan orang tua yang disayanginya. Efektif betul ketika dia menyadari kesalahan, tetapi untuk membangkitkan motivasi dia, kadang-kadang kalau murid yang tidak kuat akan berpotensi seperti ini. Dia sudah tidak merasa berharga lagi, mengecewakan orang tuanya, sehingga apa yang terjadi? Putus asa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi jangka panjang, pembuat merasa bersalah tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid, kebebasan, sehingga anak gak canggung. Bu, minjem HP, mau chat ke mama, minta surat. Nah, itu sebagai teman. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, negatifnya, mana negatifnya Bapak Ibu? Nah ini, murid ketika kebutuhannya tidak dipenuhi oleh kita, murid akan kecewa. Si ibu mah tega
Abi gak dikasih pinjam HP. Kenapa? Karena ngerasa sudah akrab teh Bapak Ibu sekalian. Maka hal lain yang mungkin timbul adalah dalam posisi teman ini adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu efeknya Bapak Ibu. Dia nggak percaya dengan guru yang lain. Sehingga lebih fokus misalkan ke Peli, Peli mau bager, musuhnya ada akrab dengan Abin, musuhnya fokus ke Peli. Ketika datang pada Adang, cuek, tak gitu. Efek negatifnya dari posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kemudian Bapak Ibu, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, pendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Sebab seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Misalnya ketika ada anak berantem, ya, kalau penghukum kita akan berkata, kamu itu ya dasar, jangan mentang-mentang lebih kuat. Itu penghukum, sehingga ada kata-kata menghardik ke anak. Tapi kalau kita sebagai teman, sini, ibu sudah bilang bahwa berantem itu nggak baik. Kamu jangan mentang-mentang. Kata-katanya lebih lembut. Tapi bukan berarti konotasi negatif itu tidak keluar. Hanya mungkin lebih akrab saja, Bapak Ibu sekalian. Ketika sebagai kontrol, aturan, konsekuensi yang jadi pegangan. Tetapi ketika sebagai manajer, dia menggali. Misalkan, Hasan, katanya kemarin berantem. Kenapa? Nah, ada pertanyaan itu. Mengapa berantem? Saya karena pengen ini. Nggak enak karena dibully. Oke, emang betul. Ibu juga ketika dalam posisi dibully seperti itu, pasti berontak, nggak seneng. Ya, tapi ada mengarah ke arah perbaikan sehingga si anak itu meyakini bahwa perbuatan berantemnya itu adalah salah. Ketika anak sudah merasa salah seperti itu, maka dibangun oleh seorang manajer konsekuensi, betul akan ada konsekuensi seperti ini. Tetapi yang terpenting adalah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Ada kata begitu. Sehingga itu datang dari anak sendiri. Nah, maka ketika kita sebagai guru dalam posisi kontrol sebagai manajer, maka biasanya guru akan menggunakan segitiga restitusi yang tadi. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kenapa dia berbuat demikian? Yang kedua, menstabilkan. Yang kedua ini, menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan kebajikan apa yang kamu langgar? Tidak menghargai orang lain, tidak sopan ke orang lain, kemudian tidak mandiri dan sebagainya. Maka setelah itu menstabilkan identitas. Setelah dia mengakui akan kesalahannya, maka dia bagaimana cara membangun karakter anak itu dengan lebih baik dari diri sendiri. Nah, sekarang kamu sudah tahu itu salah. Apa perlakuan yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi seperti ini? Nah, biasanya itu anak akan muncul, membangun. Kalau sudah begitu, oke, baik. Kalau begitu, Bapak akan cek apakah sudah bisa kamu lakukan seperti itu atau tidak. Jadi sebagai seorang manajer, mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa mengamalkan seperti ini, paling tidak kita akan bisa mengontrol anak itu, memunculkan motivasi secara intrinsik. Ketika motivasi itu datang dari dirinya sendiri, maka kestabilan disiplin akan lebih mudah kita dapatkan dibanding dengan kita selalu mengedepankan hukuman, mengedepankan konsekuensi. Bukan tidak boleh hukuman, mangga, tapi sifatnya sewaktu-waktu, tidak permanen. Nah, yang permanen itu adalah bagaimana kita bisa menstabilkan kondisi anak dengan lebih baik sehingga anak diterima di komunitasnya. Kan biasanya sekarang kita tidak mampu untuk membangkitkan itu. Ketika anak merasa bersalah, ketika dia masuk ke komunitasnya, dia dibully oleh banyak komunitas. Sehingga apa? Yang terjadi, anak yang buat bersalah itu ngedown kembali, nggak akan benar. Tapi bagaimana membangun ketika orang berbuat salah, kemudian dia meyakini kesalahannya, apa yang dia lakukan, maka dia bisa diterima di komunitasnya, Bapak sekalian. Baik.
Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nilai kebajikan. Ketika anak sudah meyakini akan keberadaan Tuhan, maka dia akan mengontrol dirinya untuk karya yang lebih baik. Terserah mau ada atau tidaknya disiplin dari luar, yang jelas kita mematuhi. Ketika kita iman kepada Tuhan, berarti kita akan mematuhi semua aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, kesopanan, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Maka dalam mengontrol diri seorang murid, pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan nilai-nilai kebajikan itu. Didiskusikan dari pemaparan yang tadi disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Kalau dia ingin punya hati, merasa bersalah, itu sulit sekali kalau di sini. Saya rasa sama kan jadi sering melihat anak seperti itu. Kira-kira menurut Pak Dadang, apa solusi dari untuk meningkatkan membangkitkan itu, Pak Dadang? Menurut Pak Dadang? Nah, itu dia yang sangat sulit, bisa dibilang tahu sendiri. Bahkan di kita ini bisa pernah ada anak yang bersalah, bahkan dibimbing oleh orang tuanya, itu kesalahannya suruh kabur ke sana, lewat sini, gitu dibimbing. Saya pernah merasakan seperti itu. Baik, itu salah satunya. Makanya Pak Dadang, tadi ada 5 sistem kontrol tadi ya. Ketika merasa bersalah, betul, merasa bersalah itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena jangka pendek. Ya, sifatnya jangka pendek. Tetapi yang terpenting adalah dia sebagai seorang manajer. Jadi ketika dia menjadi guru sebagai seorang manajer, ada anak nih kabur, dipanggil misal si Jahid kabur. Nah, tentunya dengan intonasi yang kita bukan sebagai penghukum ya, ketika manajer itu, Cik, kenapa kamu kabur? Pasti ada salah satu dari 5 motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada pasti. Entah itu bertahan hidup, entah itu karena kesenangan, entah itu karena pengakuan, entah itu karena kasih sayang, maka itu kontrolnya. Pasti ada alasan yang 5 tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Tanya yang pertama deh. Nah ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Nah, tidak akan lepas dari ini. Kita pun sama melakukan sesuatu itu pasti atas dasar ini. Ketika kita merasa terancam, maka apa yang akan kita lakukan? Ketika kita merasa ingin diakui oleh orang lain, maka apa yang harus dilakukan? Hanya dasarnya memang di sini ini tidak bisa dihilangkan dari karakter manusia 5 ini. Maka untuk kontrolnya adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Menghargai diri sendiri, menghargai orang tua, hormat, patuh. Nah ini fungsi kontrolnya Bapak Ibu sekalian. Tapi komitmen itu diambil dari 2 arah, antara guru dengan murid. Kalau peraturan itu lebih identik kepada penghukuman. Kenapa? Karena datangnya sepihak dari guru. Tetapi kalau komitmen itu datangnya dari 2 arah. Anak sendiri kadang yang mengusulkan. Sehingga komitmen itu ketika Bapak Ibu misalkan sebagai wali kelas membuat komitmen, pasti kelasnya lebih kondusif ketimbang guru yang tidak punya komitmen. Seperti itu. Kenapa? Paling tidak, kalaupun tidak sebagai manajer, Bapak Ibu bisa menjadi sebagai pengontrol anak itu dengan apa? Dengan pemantau. Tuh, kita sudah punya komitmen. Bagaimana? Apa yang dilanggar? Paling tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, paling 2 itu yang. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, kita kadang tadi ilusi bahwa orang dewasa bisa mengendalikan anak. Ilusi guru sebagai pengontrol murid itu hanya sebatas ilusi, karena nyatanya seorang murid atau diri kita mau diatur karena kita sendiri pengen diatur, begitu kan? Karena menerima kita pengen diatur supaya apa? Supaya bebarengan, kan gitu bahasanya. Makanya mudah-mudahan Bapak sekalian, nilai-nilai kebajikan itu terus kita gaungkan ke anak-anak. Yang utamanya itu
Mangga, terima kasih Pak Dadang. Yang lainnya Bapak Ibu sekalian, dalam mindset kita sekali lagi jangan pernah menjudge hari ini anak itu jelek. Ya, betul. Karena nyatanya kita mendidik bukan untuk hari ini, tetapi kita mendidik untuk dunia mereka yang akan alami 5 tahun, 10 tahun yang akan ke depan itu seperti apa. Makanya sehingga persiapan-persiapan yang kita lakukan bukan tentang hari ini, tetapi hari esok dia akan menjadi apa, dia bisa apa. Sebab kodrat manusia kulu maulidul fitrah itu bukan didefinisikan sebagai kertas kosong yang dicoret-coret oleh guru seenaknya, enggak. Sekarang definisi itu sudah usang. Bahwa definisi sekarang bahwa anak terlahir dengan kodratnya, sudah membawa kodratnya. Kelak dia jadi apa, yang terpenting kitanya menuntun anak tersebut menuju kodrat dan memahami kodratnya sebagai manusia. Itu paling intinya Bapak Ibu. Anak ketika kata Allah jadi dokter, bagaimanapun caranya pasti dia akan jadi dokter. Hanya memang kita menuntun ketika dia memenuhi kodratnya, apa menjalankan sebagai kodratnya ketika jadi dokter, bisa nggak dia jadi dokter yang bijak, atau sebagai malpraktek, atau hanya sebatas bisnis. Kayak kita aja posisi kita sekarang. Ketika kita kecil, pernahkah kita bercita-cita akan ada di Al-Aqsa sebagai guru? Saya rasa enggak. Tidak ada seperti itu. Pak Guntara misalkan masuk ke ISBI, cita-cita pengen jadi artis, ya kan? Tetapi memang kodratnya harus bertemu di Al-Aqsa sebagai guru, nggak bisa ditolak. Makanya itulah kita kembali ke definisi dari awal tentang qada dan qadar. Kalau kembali kita dalam belajar agama, ketika ruh dimasukkan ada namanya zaman azali, usia kandungan 4 bulan. Di situ ditentukan jodoh, pati, bagja, cilaka. Kita bisa milih. Yang bisa milih adalah sikap kita, baik atau buruk. Itu sikap kita. Makanya Allah mengutus rasul-rasulnya supaya kita dalam posisi yang baik tentunya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah kita beruntung berada di lingkungan yang positif seperti ini. Landasan agama yang kita pegang mudah-mudahan menjadi tolak ukur utama kita dalam membimbing anak. Dan yang kedua, jangan sekali-kali menjudge anak itu negatif. Karena Bapak Ibu sudah merasakan lah, budak teh baong, ternyata jadi polisi. Karena polisi kan harus wanter, harus berani. Gak mungkin polisi harus akademis gitu ya, kayak gitu. Gak mungkin kan. Kayak we maca, kumaha ngelawan penjahat kalau maca melulu mah. Jadi semua karakter itu terbentuk pasti akan ada ujung positif dari anak mengenai kodratnya. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tetapi ini sebatas sharing pengetahuan yang telah didapatkan di komunitas guru penggerak. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Gun-Gun dan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi ya buat Pak Abdul Hadi sebagai calon guru penggerak ya. Oke, mudah-mudahan kalau kemarin tuh kita lagi belajar malam, lagi konsentrasinya buat pelajaran besok, mana besok mungkin ada ujian, kata kalian ada ujian, lagi konsentrasi itu benar-benar lagi dalam posisi yang fokus banget, tiba-tiba diganggu sama sekali, jadi kesel. Emang apa yang harus dilakukan di Asmi? Kayak katanya ramai di kelas kemarin. Ya pokoknya di situ benar-benar udah gak sabar banget, dia udah emang di situ udah posisinya lagi kesel juga ya, gara-gara capek terus belajar. Dia lagi mengganggu, terus saya langsung marah-marah, langsung dobrak meja, saya langsung pindah kelas. Pergi dari kelas, tapi yang wajar sih kalau Bapak pikir Asna seperti itu. Mungkin ya kalau misalkan Bapak di posisi Asna,
Mungkin Bapak juga akan melakukan yang sama dengan Hasna seperti itu. Tapi baguslah Hasna, walaupun begitu tidak melakukan perbuatan yang berlebihan seperti memukul Asmi. Wah, kalau memukul lebih kacau lagi kayaknya ya. Nah, kira-kira menurut Hasna, apakah perbuatan Hasna kemarin itu sudah tepat? Enggak. Apa kira-kira menurut Hasna yang kurang tepatnya? Yang tepat ya kurang mengendalikan emosi, nggak sabar. Itu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah sepakati ya waktu di awal pembelajaran bahwa salah satunya adalah kebajikan yang harus kita miliki itu sabar. Jadi semalam itu Hasna sadar bahwa Hasna dalam posisi kurang sabar. Nah, kalau misalkan menurut Hasna marah-marah itu tidak baik, kira-kira untuk memperbaiki kondisi yang kemarin terjadi itu apa yang akan Hasna lakukan? Harus minta maaf artinya, terus lebih bisa mengendalikan emosi, harus bisa lebih sabar. Bisa mudah-mudahan Hasna bisa lebih sabar lagi ya. Nah, kalau misalnya Hasna sudah sabar tapi teman Hasna misalnya ke depan masih aja mengganggu, apa sikap yang akan Hasna lakukan selanjutnya? Kayaknya sama kalau laporan ke kelas atau apa, jadi bisa dibicarakan jadi bisa apa menyelesaikan masalahnya sama Wali kelas atau sama apa ya, itu bagus sekali. Hasna sudah tepat kalau begitu. Nanti kalau bertanya ada masalah atau apa kita bicarakan, dan mudah-mudahan Hasna bisa lebih mengontrol emosi lagi ya. Itu harapan Hasna, mungkin lebih bisa mengontrol emosi lagi. Siap untuk lebih mengontrol emosi lagi Hasna? Oke, kalau gitu terima kasih. Mudah-mudahan kejadian yang kemarin tidak terulang kembali ya Hasna ya. Dan sekarang silakan lanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Raib, Ya Pak. ini Satria. Iya Pak. Cak duduk Satria, kasih simpan aja kudanya di sini. Sehat kalian udah? Alhamdulillah Pak. Mau kemana, ke masjid ya? Iya Pak. Oh, kemarin Bapak dapat laporan dari teman-teman kalian. Katanya kalian berkelahi. Ya Pak. Benar. Coba Raib, apa masalahnya? Satria meledek bapak saya Pak. Oh, meledek Bapak. Ya. Benar Satria kayak gitu? Iya Pak. Jadi apa yang dirasakan Raib ketika diledek itu? Tidak ini Pak, tidak menerima. Kamu tidak terima Iya. diledek oleh Satria. Ya. Terus apa yang Raib lakukan ke Satria? Menonjok Pak. Nonjok. Ya. Wah, tuh. Terus? Terus menonjok balik Satria nggak terima. Oh, nggak terima Satria. Benar Satria, nonjok balik. Iya Pak. Begitu. Satria, kata Raib, kamu ngeledek dengan manggil nama apa orang tuanya dengan maksud membuli. Benar itu? Itu mah cuma bercanda doang Pak. Bercanda. Ya. Oh, tapi tahu sekarang efek dari bercanda Satria itu ke Raib seperti itu. Tahu Pak. Sadar itu salah. Saya minta maaf pada Raib. Oh. Jadi kamu nyesal. Nyesal Pak. Nah, kira-kira menurut Satria ini ya. Satria melakukan tindakan seperti itu ke Raib, keyakinan kelas apa yang sudah Satria langgar? Keyakinan kelas tidak menghargai orang lain, contohnya membuli. Jadi kamu tidak menghargai Raib itu. Ya Pak. Sadar bahwa tidak menghargai orang lain atau menghargai teman itu perbuatan yang salah. Saya Pak. Salah. Terus kira-kira nanti rencana berikutnya dari Satria untuk memperbaiki kondisi ini, apa yang akan Satria lakukan? Meminta maaf Pak. Oh, minta maaf. Satria. Sudah minta maaf? Belum Pak. Belum. Tapi kamu masih dendam gak, Raib? Enggak Pak. Enggak dendam. Kenapa enggak dendam? Soalnya udah belum menyesal. Belum menyesal. Nah, ketika Raib
pertama kali mukul ke Satria, nah pada waktu itu pasti Raib kesal ya, benar ya? Ya pasti. Bapak juga ya Satria, kalau misalkan ada di posisi Raib, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama seperti Raib, ya nggak? Ya. Akan wah mukul kayak gitu. Tapi ya jangan sampai berlarut-larut ya. Nah kira-kira Satria, kamu dari menyikapi permasalahan ini, menurut Satria bagaimana dengan kejadian kemarin? Menyesal Pak. Menyesal. Ya. Oke. Kalau Raib dengan kejadian kemarin, Ya sama Pak, menyesal. kira-kira keyakinan kelas apa yang Raib sudah langgar? Tidak sabar Pak. Sabar. Kenapa emang? Karena saya telah berantem sama Satria. Berantem sama Satria, berarti kamu kurang sabar ya? Ya. Nah, untuk memperbaiki kondisi kemarin dengan Satria, kira-kira tindakan apa yang akan Raib lakukan ke depannya dengan Satria? Minta maaf Pak. Minta maaf. Ya. Oke, Satria, gimana? Kamu akan mengulangi kejadian kemarin seperti itu, iseng ke temannya? Tidak Pak. Tidak. Jadi yakin, sadar bahwa perbuatan yang sudah dilakukan kemarin oleh Satria itu salah? Sadar Pak. Sadar. Mau mengulangi lagi? Tidak Pak. Tidak diulangi lagi. Ya. Ya udah sekarang katanya belum minta maaf ya Satrianya? Ya. Kalau saat minta maaf gimana? Maaf ya Rai. Ya. Itu juga sama Satria. Ya sudah, kalau gitu mudah-mudahan kedepannya kalian saling lebih menghargai lagi ke teman ya Satria ya, dan Raib juga lebih bersabar. Nah kalau misalnya ya kejadian itu berulang, apa tindakan yang akan Raib lakukan ke depannya? Melapor ke Bapak Pak. Lapor ke Bapak, untuk apa lapor ke Bapak? Untuk karena saya sudah dibully Pak. Boleh, jadi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bersabar. Penjelasan. Penyelesaian yang lebih baik. Oke, kalau itu tepat sekali yang kita lakukan ya. Nanti mudah-mudahan kalian berdua bisa lebih akur lagi dan bisa saling menghargai dan juga bersabar ya. Jangan karena iseng yang dilakukan. Ya, sekarang saya akan kembali ke kegiatan kalian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.